Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, dosen pembimbing kami, Ibu Setriani STMT, untuk mata kuliah Arsitektur Lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya atas nama Siti Nurhaliza, NIM 025, dan di sebelah kanan saya bernama Nurul Fauzia dengan NIM 031. Dan di sebelah kiri saya bernama Nur Afni Ramadhani dengan NIM 055. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai masalah lingkungan dan rancangan solusinya. Lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Masalah lingkungan terbaru saat ini yang mendominasi mencakup perubahan iklim, polusi, dan hilangnya sumber daya alam. Adapun solusi mengatasi atau menghindari masalah lingkungan adalah menganalisis masalah lingkungan yang telah terjadi. Analisis inilah yang akan menghasilkan rencana solusi yang dapat dilakukan agar mengatasi masalah lingkungan tersebut. Yang pertama, kebakaran hutan di kawasan Mamasa. Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Dampak kebakaran hutan sangat merugikan pada manusia maupun masyarakat sekitar itu sendiri. Bagian A, dampak dari masalah. Dampak global dari kebakaran hutan dan bahan yang langsung dirasakan adalah udara dari asap yang ditimbulkan mengakibatkan gangguan pernapasan dan mengganggu aktivitas sehari-hari karena terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, serta terjadinya kerusakan flora dan fauna, tanah dan air. Kebakaran hutan di Kota Mamasa ini hampir terjadi setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan dari orang-orang serta masyarakat lainnya. Yang kedua, dampak pada kesehatan, yaitu timbulnya asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin, lanjut usia, ibu hamil, dan anak balita, serta infeksi saluran pernapasan akut, asma, bronkitis, iritasi mata dan kulit. Dampak sosial yaitu hilangnya mata pencaharian, rasa kenyamanan, dan keharmonisan masyarakat lokal. Bagian B, faktor penyebab. Yang pertama, sistem perladangan tradisional dari penduduk setempat yang berpindah-pindah. Yang kedua, pembukaan hutan oleh para pemegang HPH, hak pengusaha hutan, untuk industri kayu. Yang ketiga, penyebab struktural, yaitu kombinasi antara kemiskinan, kebijaksanaan pembangunan, dan tata pemerintah, sehingga menimbulkan konflik antara hukum adat dan hukum negara. Bagian C, rencana solusi. Kita harus siap siaga menjaga hutan untuk mengurangi dampak yang terjadi dari kebakaran hutan sehingga kerugian terhadap kerusakan alam dapat diminimalisasi. Terus kita harus membuang kebiasaan-kebiasaan buruk tentang kelalaian kita terhadap penggunaan api di dalam hutan untuk membuka lahan yang tidak terkontrol dan lainnya yang bisa menyebabkan kebakaran hutan. Kesimpulan, analisis kebakaran hutan masih dalam pengembangan tahap awal. Pengetahuan tentang ekosistem yang rumit belum berkembang dengan baik, dan informasi berupa ambang kritis perubahan ekologis berkaitan dengan kebakaran sangat terbatas, sehingga dampak kebakaran hutan terhadap keanekaragaman hayati secara real sulit diperhitungkan secara tepat. Terus, kemiskinan demikian dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan hidup, terutama bagi keanekaragaman hayati, bahkan dampak tersebut dapat sampai ke generasi lingkungan hidup selanjutnya. Selanjutnya yaitu permasalahan sampah di lingkungan masyarakat Maros. Sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan juga menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Dan hampir di semua kota mengalami kendala dalam mengolah sampah. Hal ini terjadi karena pengolahan TPA masih kurang, sehingga masyarakat banyak membuang sampah di sembarang tempat. Misalnya membuang sampah ke selokan, kali, sungai, maupun ke pinggir jalan. Sehingga kebersihan dan ekosistem lingkungan akan rusak dan mengganggu warga sekitar. Adapun dampak dari masalah, yaitu di sekitar lingkungan tersebut adalah lahan kosong. Kondisi di lingkungan tersebut sangat banyak sampah yang berserakan di sekitar pinggir jalan, sehingga pada saat hujan,
Sampah-sampah tersebut naik ke jalan yang mengakibatkan para pengendara jalan terganggu. Sampah yang dibuang sembarangan juga dapat menimbulkan berbagai penyakit karena merupakan tempat berkembangnya bakteri dan hewan pembawa penyakit seperti nyamuk. Mungkin itulah penyebab mengapa warga sekitar cenderung suka membuang sampah mereka sembarangan, karena mereka berpikir bahwa membuang sampah di lingkungan kotor tidak akan mengotori apapun karena lingkungan yang mereka tinggali sudah kotor terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu faktor penyebab. Yang pertama yaitu rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, sehingga mereka membuang sampah tidak di tempat penampungan sampah. Kemudian lemahnya peraturan. Lemahnya peraturan juga menjadi penyebab banyaknya sampah karena pembuat sampah tidak dihukum dengan tegas. Kemudian jumlah penduduk yang meningkat. Jumlah penduduk yang meningkat juga menyebabkan peningkatan jumlah sampah, seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan konsumsi dari penduduk di suatu wilayah. Selanjutnya itu ada rencana solusi. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran warga sekitar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Kedua, pembuatan tempat sampah organik dan non-organik di pinggir jalan agar memudahkan untuk dipilah yang selanjutnya akan dibawa ke TPS. Kemudian, untuk mengurangi sampah dapat dilakukan daur ulang, yaitu proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru, dengan tujuan mencegah adanya sampah yang masih dapat menjadi sesuatu yang berguna. Kemudian kesimpulannya itu, untuk menangani permasalahan sampah, perlu dilakukan alternatif pengelolaan, yaitu dengan cara memilih sampah organik dan non-organik terlebih dahulu, kemudian didaur ulang. Keberlanjutan tidak akan berjalan tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat. Selanjutnya, permasalahan limbah pasar Kota Parepare. Limbah di kawasan pasar merupakan hal lumrah bagi bangsa Indonesia, dan hampir di semua kota mengalami kendala dalam mengelola limbah sampah pasar. Hal ini terjadi karena pengelolaan TPA masih kurang, sehingga limbah pasar menumpuk dan terhambur, sehingga kebersihan dan ekosistem lingkungan akan terganggu dan juga mengganggu warga sekitar. Selanjutnya yakni dampak dari masalah. Terkhusus pasar bagian belakang merupakan spot warga pasar membuang limbah mereka. Kondisi kawasan tersebut banyak sampah yang berserakan di sekitar pinggir pasar dan jalan, sehingga pada saat angin menerpa sampah-sampah tersebut, sampah-sampah akan berterbangan ke wilayah pasar dan jalan. Dan juga limbah pasar yang sumber makanan hewan liar dibuat berantakan di sekitar bak sampah, sehingga wilayah pasar belakang terlihat tidak bersih karena limbah sampah berantakan dan juga limbah pasar yang mempunyai bau yang menyengat yang mengganggu masyarakat sekitar pasar dan pengendara lintasan jalan belakang pasar. Selanjutnya, faktor penyebab. Ketersediaan bak sampah tidak seimbang dengan kebutuhan atau hasil limbah dari pasar. Yang kedua, kurangnya kebijaksanaan pengelola sampah teruntuk penyangkut sampah dari TPS ke TPA. Yang ketiga, yakni rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, sehingga mereka membuang sampah tidak langsung ke tempat penampungan sampah. Selanjutnya, yakni rencana solusi. Penyaluran bak sampah tambahan sekaligus memisahkan tempat sampah organik dan non-organik di pinggir jalan agar memudahkan untuk dipilah yang bisa didaur ulang atau recycle, atau yang selanjutnya akan dibawa ke TPA. Yang kedua, yakni menegaskan kebijaksanaan pengelola sampah untuk rutin mengangkut limbah sampah pasar ke TPA. Selanjutnya, mensosialisasikan warga pasar pentingnya membuang sampah maupun limbah sampah pada tempatnya dan berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, yakni kesimpulan. Limbah sampah yang dikelola dengan baik tidak akan mengganggu ekosistem lingkungan maupun meresahkan masyarakat sekitar karena aroma limbah yang tak sedap dan tampak sampah berserakan yang tak enak dilihat. Mulai dari membuang sampah
pada tempatnya sampai menentukan jenis sampah organik dan non-organik sangatlah perlu diperhatikan. Semua itu dimulai dari kesadaran dan kemauan masyarakat serta perhatian dan kebijaksanaan pemerintah yang tegas. Tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai masalah lingkungan dan rancangan solusinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.